Tuhan bisa mati. Kalau emang Tuhan, ya udah langsung naik ke surga lagi aja, nggak usah mati dulu. John Stott juga sempat singgung di bab ini, kalau penyaliban Kristus dan kematiannya di usia 30-an dengan cara yang sangat tragis, terlihat seperti misi yang gagal total. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi, buku-buku inspiratif itu nggak berlalu gitu aja. Sekarang kita udah sampai di bab 3 buku Why I Am a Christian. Selamat belajar! Bab 3 ini tentunya akan membahas topik yang semakin menguatkan jawaban dari mengapa saya seorang Kristen. Di bab sebelumnya kita belajar tentang adanya pengalaman diburu oleh Tuhan dan keyakinan akan kebenaran dari klaim Yesus. Kali ini kita akan membahas tentang karya Tuhan Yesus yang menjadi simbol dari kekristenan, salib Kristus. Sejauh mana kita memahami arti salib yang mungkin selama ini hanya dijadikan sebagai lambang yang kita gunakan dalam bentuk aksesoris atau hiasan rumah yang menandakan bahwa pemiliknya adalah orang Kristen. Sayangnya tanda salib itu udah kehilangan makna aslinya. Kita udah nemu banyak aksesoris Kristen yang dijual atau dipakai bukan oleh orang Kristen. Karena mungkin bagi mereka itu hanyalah bentuk seni tanpa perlu memaknainya atau tanpa tahu makna sebenarnya. Tapi salib Kristus punya makna yang begitu indah bagi kekristenan. Yuk, kita belajar dari John Stott tentang salib Kristus di bab 3 bukunya Why I Am a Christian. Di video sebelumnya, Dengerin Buku Channel udah jelasin ya, kalau buku ini dibuat dengan alur yang akan menolong pembacanya menemukan kesatuan utuh tentang mengapa saya seorang Kristen. Sehingga di awal bab ini, John Stott memulainya dengan mengungkit sedikit tentang klaim Yesus yang udah kita pelajari, di mana klaim Yesus berbicara tentang kebenaran akan siapa diri Yesus. Dan kali ini, klaim itu diperkuat lagi dengan apa yang Yesus lakukan. Tujuan apa yang hendak dia kerjakan di dunia ini. Bukan hanya dalam hidupnya, tetapi untuk kematiannya. Oke, sebelum lanjut, barusan kan kita dengar tentang kehidupan Yesus dan kematian Yesus. Sedangkan di bab 2 kita udah belajar bahwa klaim Yesus adalah Tuhan merupakan suatu kebenaran. Kok tetap bahas kematiannya? Tuhan bisa mati. Kalau emang Tuhan, ya udah langsung naik ke surga lagi aja, gak usah mati dulu. Memang gak mudah ya memahami Tuhan. John Stott juga sempat singgung di bab ini kalau penyaliban Kristus dan kematiannya di usia 30-an dengan cara yang sangat tragis terlihat seperti misi yang gagal total. Ketika pemimpin agama lain meninggal di usia tua, namun menjadikan kematian sebagai akhir dari karyanya di dunia dan pengikutnya hanya bisa mengenang kehidupan mereka. Tapi berbeda dengan Yesus yang memenuhi misinya dengan kematiannya. Sehingga umatnya tidak hanya mengenang kehidupannya, tetapi juga kematiannya. Kematian yang sudah dia ramalkan dan dia ceritakan kepada murid-murid dalam 3 kesempatan terpisah. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan hingga dibunuh. Yesus tahu kapan waktunya tiba kalau misinya akan dipenuhi dengan kematiannya. Sehingga di malam sebelum dia disalibkan, dia dengan sengaja memberikan bekal kepada murid-murid bagaimana untuk mengenang kematiannya, yang sekarang kita peringati dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi, ketika baca bab ini, kita harus selalu ingat bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Karena segitu sulitnya manusia menembus kekudusan Allah, sehingga dia sendiri yang datang menemui manusia untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu real. Dia yang adalah Tuhan yang memang bisa kebal dengan rasa sakit, takut, lapar, atau perasaan menyakitkan lain yang dirasakan manusia termasuk kematian. Tapi dia mengesampingkan kekebalannya itu untuk ikut merasakan apa yang dirasakan manusia. Lalu
Kenapa Tuhan Yesus harus mati disalibkan? Salib yang sebenarnya lambang kehinaan pada zaman itu, tapi justru menjadi simbol kekristenan. Tapi justru dari sini kita belajar, Tuhan mengubah lambang kehinaan menjadi lambang kemuliaan. Dan hanya Tuhan saja yang sanggup mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Ini dia yang akan kita renungkan, makna salib Kristus yang berkaitan dengan kematiannya. John Stott bilang dalam bukunya kalau salib Kristus merupakan peristiwa yang terlalu kaya untuk menjelaskan kenapa Tuhan Yesus merelakan dirinya mati disalibkan. Tapi dalam bab ini John Stott memaparkan 3 poin, yaitu Kristus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, kedua Kristus mati untuk mengungkapkan karakter Allah, dan ketiga Kristus mati untuk menaklukkan kuasa kejahatan. Kembali lagi dengerin Buku Channel mengajak kamu baca keseluruhan buku dengan memilikinya juga ya. Karena 3 poin itu gak akan dibacakan atau dijelaskan secara detail di sini. Tapi nanti waktu kamu baca, kamu akan menemukan dari ketiga poin itu sebenarnya sama-sama sedang menjelaskan bahwa salib Kristus adalah gambaran kasih dan keadilan Allah. Sebelum lanjut, coba deh duduk tenang dan fokus. Coba bayangin yuk tentang salib Kristus yang adalah gambaran kasih dan keadilan Allah. Jadi, satu sisi Allah mengasihi manusia, tapi juga di sisi lain Allah adalah adil. Sehingga untuk setiap dosa-dosa manusia, tetap harus ada penghakiman. John Stott sebut ini dilema ilahi. Kalau karena kasihnya Allah bisa begitu saja mengampuni dosa manusia, lalu bagaimana dengan keadilan Allah? Tapi kalau Allah dengan keadilannya tetap menghukum manusia karena dosa-dosanya, muncul pertanyaan lagi, di mana kasih Allah? Semua manusia akhirnya harus binasa karena semuanya sudah berdosa. Itulah kenapa Tuhan Yesus merelakan dirinya mati disalibkan. Sehingga kehinaan dan kematian yang seharusnya diterima manusia karena dosa, telah Yesus tanggung sebagai gambaran bahwa Allah setia dengan keadilannya, di mana setiap dosa tetap harus menghadapi penghakiman dan kematian, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, kematian dan kehinaan itu Yesus tanggung, supaya manusia bisa selamat karena diampuni. Suatu pengampunan yang sebenarnya gak layak diterima manusia, tapi dilayakkan karena kasih Tuhan. Mungkin penjelasan barusan udah cukup ya mewakili poin pertama dan kedua. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan Kristus mati untuk mengungkapkan karakter Allah. Poin ketiga ini menarik dan sebenarnya cukup sulit untuk dijelaskan. Kristus mati untuk menaklukkan kuasa kejahatan. Menaklukkan tapi mati. Seperti tadi di awal udah disebut ya, kematian Kristus itu seolah sebuah kegagalan. Tapi dalam hal penebusan, kematian Kristus merupakan kemenangan. Kok bisa? Sedangkan fenomena yang terlihat dari diri Yesus saat disalibkan itu adalah kemalangan, dia dikhianati, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya dan dieksekusi oleh otoritas Romawi. Digantung dengan paku dan tali. Tidak berdaya. Tapi ada yang menarik disebut John Stott, bahwa realita yang sebenarnya berbalik dengan apa yang terlihat. Coba kita balik ke penjelasan awal tadi ya, bahwa Tuhan Yesus punya misi dengan kematiannya. Dia tahu bahwa dia harus mati bahkan mengalami berbagai penderitaan. Untuk apa? Ingat poin 1 dan 2 tadi ya. Untuk tujuan itulah Yesus harus mati disalib. Namun dalam perjalanannya, kuasa kejahatan berusaha menggagalkan rencana ilahi itu. Menggagalkan rencana penebusan Allah supaya manusia tetap berada dalam kuasa dosa. Namun Yesus menolak godaan untuk menghindari salib. Sekalipun dia ketakutan sekali ketika dia tahu waktunya semakin dekat, bahwa dia akan menanggung dosa-dosa manusia dan menerima murka Allah. Sekalipun dia harus kesakitan, dihina, dipermalukan, bahkan yang paling tragis ditinggalkan oleh Bapa. Dia rela. Dia setia hingga akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Ini pun poin penting, bahwa Yesus tidak mati begitu saja. Dia sendiri dalam ketidakberdayaannya dengan penuh kesadaran menyerahkan nyawanya untuk menggantikan manusia, supaya manusia tidak binasa dan memperdamaikan manusia yang sudah terpisah jauh karena dosa untuk kembali berelasi dengan Allah.
sehingga tetap bisa merasakan Allah yang hadir dan dekat dengan manusia. Inilah kemenangan melalui salib, sehingga kita bisa memahami bahwa kematian Yesus adalah kemenangan, dan kebangkitannya di hari ketiga adalah bukti atau demonstrasi dari kemenangan yang sudah terjadi. Kita pun semakin mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia 100%, menanggung segala hukuman yang harus ditanggung manusia hingga mati, namun Yesus adalah Allah 100% sehingga dia bangkit pada hari yang ketiga. Iblis telah dikalahkan karena dengan kematian Yesus, manusia bukan lagi milik kuasa dosa tapi kembali menjadi milik Allah. Sambil merenungkan apa yang udah kita bahas, dengerin Buku Channel akan bacain beberapa paragraf terakhir dari John Stott. Paragraf yang menjadi ungkapan, pikiran, dan perasaan John Stott ketika memandang kepada salib Kristus. Dia bilang, "Setiap kali saya berpaling dan dalam hayalan saya telah berpaling pada gambaran yang sendiri, terluka, tersiksa di atas kayu salib, terpaku menembus tangan dan kakinya, punggung tercambuk, pangkal paha yang terkoyak, kening berdarah oleh mahkota duri, mulut kering dan sangat kehausan, tenggelam dalam kegelapan diabaikan oleh Tuhan. Yang tersalib adalah Allah untuk saya. Ia mengesampingkan kekebalannya pada rasa sakit. Ia masuk dalam dunia daging dan darah, air mata dan kematian kita. Ia menderita untuk kita, sekarat menggantikan kita agar kita dapat diampuni. Penderitaan kita dapat lebih ditanggung di bawah terang penderitaannya. Masih ada tanda tanya terhadap kesengsaraan manusia, namun di atas itu kita meneguhkan tanda yang lebih, salib, yang melambangkan penderitaan ilahi. Salib Kristus adalah satu-satunya pembenaran sendiri dari Allah pada dunia seperti dunia kita." Itulah sedikit cuplikan dari bab 3. Jadi gimana nih teachable people? Mulai nemuin puzzle lagi? Kalau bisa disimpulkan dari 3 bab yang udah kita bahas, mungkin terwakili dengan kalimat menyerah sama Tuhan yang memburu menjadi keputusan yang sangat tepat karena kita menyerah kepada pribadi yang benar. Tetapi bukan hanya itu, kita menyerah kepada pribadi yang begitu mengasihi kita, yang rela menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum. Betapa keputusan menyerah pada Yesus dan sadar menjadi Kristen adalah suatu anugerah yang besar. Kita ketemu lagi di bab 4 ya. Pasti sangat menarik karena kita akan membahas tentang paradoks kemanusiaan kita. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati.